Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati ibadah kami hari ini mulai awal, pertengahan, hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri kembali, kita menyanyikan satu lagu lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Hari lagu apa ya? Bunda dan adik-adik, kita akan menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yuk, kita begitu lagi ya. Terima kasih buat Bunda Ida dan Kak Lia. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Bagaimana sikap berdoa? Ya, kita lipat tangan, tutup matanya, Bunda pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan masih memberi kami kesehatan sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di tengah-tengah sukacita kami mengikuti ibadah live streaming, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami dengan Roh Kudus supaya firman yang kami dengar dari Bunda Pelayan dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pimpin kami, pimpin Bunda yang akan bercerita, dan biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Efesus pasalnya yang ke-1. Udah dibuka Alkitabnya? Sudah dapat? Efesus pasal 1. Siapa yang sudah dapat? Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Iya. Jadi adik-adik, di bacaan kita pada hari ini itu menceritakan tentang Rasul Paulus. Bunda punya gambar. Nih, ini adalah gambar
Bapak Paulus. Gambar siapa? Bapak Paulus. Iya, gambar Bapak Paulus. Bapak Paulus waktu itu mengajar di sebuah kota. Namanya kota Efesus. Sama dengan bacaan kita. Efesus hari ini. Oh, ternyata bacaan Alkitab kita ini memang surat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Adik-adik, ini gambarnya, lihat. Ini adalah kota Efesus zaman dulu. Zaman waktu Rasul Paulus atau Bapak Paulus mengajar, memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, ini kotanya. Bangunannya bagus ya. Ya, ini kota Efesus, adik-adik. Nah, adik-adik, di kota Efesus, Rasul Paulus mengajarkan, menceritakan ke orang-orang bagaimana karya Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sudah menciptakan semuanya dengan baik dan dengan sempurna. Rasul Paulus tidak hanya mengajar secara bertatap muka, tetapi Rasul Paulus juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan firman Tuhan, itu melalui surat, adik-adik. Bunda punya gambarnya loh, waktu Tuhan Yesus sedang menulis surat, surat yang berisi nasihat-nasihat kepada jemaat di Efesus. Nah, lihat gambarnya, ini gambar Bapak Paulus sedang menulis surat buat jemaat atau orang-orang yang ada di jemaat di kota Efesus. Nah, jadi adik-adik, ternyata Bapak Paulus ini bapak yang hebat ya. Dia adalah bapak yang taat kepada Tuhan. Dia mau mengajarkan tentang firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Salah satu yang diajarkan oleh Rasul Paulus atau Bapak Paulus kepada jemaat di Efesus itu tentang bagaimana Tuhan menciptakan karya Tuhan yang indah itu diberikan kepada umat manusia. Selain itu juga Tuhan memberikan Roh Kudus. Minggu lalu kan kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hari apa namanya tuh hari turunnya Roh Kudus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hari turunnya Roh Kudus hari apa namanya? Ada yang bisa jawab? Ingat nggak minggu lalu yang ada gambar lidah-lidah api? Iya, jadi hari turunnya Roh Kudus disebut hari Pentakosta. Iya, pinter, semuanya pinter. Jadi adik-adik, Roh Kudus diberikan Tuhan untuk kita melakukan kebaikan. Tuhan sudah memberikan kepada kita karyanya yang begitu indah. Lalu kita dengan Roh Kudus yang diberi Tuhan, kita harus mau menjaga karya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sekarang Bunda mau tanya, adik-adik, kita punya badan yang sehat. Bunda sehat, adik-adik sehat. Gambar Bunda lihat, juga ada gambar teman kita yang sehat. Kesehatan siapa yang memberikan? Iya benar, kesehatan diberikan oleh Tuhan. Terus adik-adik pintar di sekolah, pintar di rumah. Ada yang kalau sudah besar tercapai cita-citanya. Siapa yang memberikan kepintaran dan kepandaian? Ayo, siapa? Tuhan. Iya. Terus apa yang kita makan? Apa yang kita sekarang ini nikmati? Udara, pelangi yang kita lihat begitu indah, tumbuh-tumbuhan yang segar, semuanya siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan? Tuhan. Iya, semuanya adalah karya Tuhan. Kita bisa hidup sampai sekarang dikasih nafas sama Tuhan. Itu semua adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tadi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk kita melakukan kebaikan. Jadi kita juga harus menjaga tubuh kita, menjaga
kesehatan kita, menjaga kepintaran kita dengan Roh Kudus yang Tuhan beri. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa, kita berdoa sama Tuhan. Kan Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus. Jadi kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, Bunda mau tanya, siapa saja yang sudah melakukan kebaikan? Ayo, baik itu melakukan kebaikan di rumah, menggunakan tubuh, menggunakan pikirannya untuk membantu orang tua misalkan. Ada? Nah, yang punya adik misalkan, sekarang kan lagi ulangan nih. Tuhan sudah kasih kepandaian kepada kita. Nah, kalau adiknya ulangan baru tidak mengerti, bertanya sama kakaknya, sebagai kakak harus apa? Jangan tidak mau bantu. Nanti adiknya tanya, kakak ini aku nggak tahu nih jawabannya. 4 dikali 5 berapa? Bilang kakak, hitung sendiri dong, sana tanya mama. Tidak boleh begitu. Kan Tuhan sudah kasih kepandaian. Kita harus mau membantu adik. Tuhan sudah kasih kita kepandaian, kita harus bersyukur. Dan dengan rasa syukur itu, kepandaian yang diberikan Tuhan harus kita bagikan juga kepada yang tidak bisa atau yang kurang bisa. Terus kita juga diberi Tuhan kesehatan tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat itu mahal harganya, adik-adik. Kalau sudah sakit, aduh, sakit itu sangat menyiksa. Belum kalau berobat, biayanya mahal. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan kasih kita kesehatan. Dan kesehatan yang sudah Tuhan beri harus kita pergunakan juga dengan baik. Kalau di rumah dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita pergunakan itu untuk menolong orang tua. Contohnya apa? Menolong orang tua di rumah dengan menggunakan kesehatan dan kekuatan. Yang cewek-cewek? Iya, bantu mama cuci piring atau nyuciin piring, membantu mama menyapu. Kemudian yang cowok-cowok ngapain? Bersih-bersih halaman. Cowok-cowok juga nggak apa-apa cuci piring, apalagi kalau nggak punya saudara perempuan. Masa tega lihat mamanya sendiri capek nyuci piring, nyapu. Harus mau membantu. Terus kekuatan, kepandaian itu selain bisa dipergunakan di rumah untuk menolong mama dan papa, juga bisa dipergunakan di mana saja kita berada. Di gereja, di lingkungan, itu bisa kita gunakan. Itu salah satu contoh kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kehidupan, dan kepandaian. Nah, adik-adik, cara kita selain mempergunakannya dengan baik apa yang sudah Tuhan beri, cara kita bersyukur adalah dengan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Ayo, siapa yang tadi bangun tidur, berdoa dulu. Berdoa sudah dijaga sama Tuhan, lalu bangun sehat badannya. Ayo, siapa yang sudah berdoa tadi pagi? Kalau belum, nanti harus berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Nah, harus bersyukur lewat doa. Nah, selain bersyukur lewat doa, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Bernyanyi, Bunda. Oh iya, bisa. Dengan bernyanyi lagu-lagu memuji Tuhan, itu tandanya kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Tuhan senang loh kalau dipuji. Adik-adik juga kan kalau sudah berbuat baik dipuji sama mama, papa, senang kan? Tentu Tuhan juga senang. Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita. Kita juga harus mau memuji Tuhan. Tuhan kita sudah baik. Adik-adik, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih atas semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Berkat kesehatan, kepintaran, juga berkat orang tua yang sudah diberi Tuhan kepada kita. Kita harus berterima kasih punya orang tua yang menyayangi, yang menjaga dan merawat kita. Jangan lupa kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Lalu kita memohon pimpinan Roh Kudus lewat doa kita, supaya lewat Roh Kudus yang diberikan Tuhan, kita mampu, kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat adik-adik ya, pesan Bunda, jangan
malas untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap rajin, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, sekarang saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Tidak ada yang boleh main-main, karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Jadi semuanya harus duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, Bunda pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada minggu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang maha kuasa, yang memberikan kepada kami kesehatan, kepandaian, memberikan kami selalu kehidupan yang ceria, memberikan kepada kami orang tua yang baik, yang menjaga, memelihara kami, mendidik kami untuk menjadi anak yang benar. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu saja. Dan pada saat ini kami berdoa secara khusus buat orang tua kami Tuhan. Tuhan tolong jaga orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan yang baik, supaya orang tua kami dapat bekerja, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan lindungilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Di dalam mereka mendidik dan merawat kami Tuhan, berikan kesabaran, kebijaksanaan bagi orang tua kami, sehingga mereka tidak pernah lelah di dalam mengurus kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, berkati juga kami. Kami semuanya saat ini sedang mengikuti ulangan, meskipun kami harus mengikuti ulangan di rumah, namun kami tetap semangat. Tuhan tolong beri kami kepandaian, berikan kami Roh Kudus untuk kami supaya rajin belajar, sehingga kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami dari guru-guru kami. Begitu juga Tuhan Yesus, beri kami kesehatan, karena kalau kami sakit, kami tidak bisa ikut ujian. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, supaya kami bisa mengikuti ujian dengan selesai, dan kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, berkati juga abang, berkati kakak kami, adik kami. Mereka juga Tuhan, kiranya dalam masa pertumbuhan dan masa-masa pendidikan kami, Tuhan berkati kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kakak-kakak kami, abang kami saat ini ada yang bersuka cita karena mereka sudah lulus sekolah. Ada yang lulus SD, SMP, maupun lulus SMA. Ya Tuhan, berkati terus kakak dan abang kami, agar mereka dapat meraih cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga di saat-saat musibah corona yang masih melanda bangsa kami ini, tolong Tuhan berkati para dokter, para medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk membantu para pasien, menyembuhkan para pasien. Kiranya Tuhan memelihara mereka, memberikan kesehatan buat para medis, supaya mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya Kau menolong bangsa kami, menolong dunia ini, agar virus corona ini segera berakhir. Kami rindu Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Kami rindu untuk bersekolah kembali bersama-sama. Oleh sebab itu kami memohon kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, bangsa kami, dan dunia ini di dalam melewati dan menghadapi wabah corona ini.
Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang sakit, dimanapun mereka sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolonglah Tuhan, kasihi mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka boleh sehat kembali dan boleh kembali bersuka cita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami semuanya yang saat ini mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkati kami Tuhan, agar kiranya di dalam kami mengikuti ibadah ini, kami tetap tekun dan setia, dan kami penuh dengan rasa damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Lia dan Kak Bunda untuk bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar